warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. La hadhihi niyah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah masjid al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil qarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyrul muslimin wal muslimat rahimahumullah yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur bisa kembali hadir bertemu bermuajahah di Masjid Al-Kautsar meskipun terlambat. Saya nunggu sudah lama ya. Pak Ridwan datangnya terlambat macet. Dan dari sana ke kemari juga macet lagi karena hujan, banjir dan lain-lain. Biasanya udah mau selesai katanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saja ucapan terima kasih sampaikan pada Bapak Ibu yang dengan sabar menunggu kehadiran kita untuk bisa masuk ke pengajian. Mudah-mudahan sahabatnya Bapak Ibu dibalas dengan surga. Malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis Rasulullah SAW dari Kitabul Hadis Sahih Bukhari, halaman berapa? 28. Hadis ke 60. Ya, akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu kitab. Ani Nabi Ani ibni Abbas radhiyallahu anhu qala mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma alimhu kitab. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita simak hadis yang pertama. Bab yang akan dibicarakan dalam hadis pertama ini, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimul kitab. Nabi pernah membaca doa. Doanya ditujukan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah karena ayahnya dengan ayah Nabi bersaudara. Doanya adalah alimul kitab, ya Allah ajarkan kepada anak ini Alkitab, Quran. Kita simak An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya untuk Ibnu Abbas dan ayahnya. Qala, Ibnu Abbas berkata, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah memeluk saya. Ibnu Abbas ini jauh lebih muda dibandingkan Nabi. Jauh lebih muda dibandingkan Nabi. Pada waktu lahir jadi masih bayi,
dibawa sama sama ayahnya Abbas, kemudian disampaikan kepada Rasul supaya didoakan. Nah, ketika itulah Nabi dhammani Rasulullah, memeluk anak ini dan mendoakan. Doanya, Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkanlah, katanya, kitab Quran kepada anak itu. Berdasarkan hadis ini, apa pelajarannya tuh? Ya, bagus kalau kita mendoakan yang sunnah. Amal-amal sunnah terkait dengan bayi baru lahir. Yang pertama, kalau bayi baru lahir itu disunnahkan akikah pada hari ke-7. Hari ke-7 pertama akikah. Yang kedua, disunnahkan pada orang tuanya untuk melakukan tasmiyah, pemberian nama, memberi nama kepada bayi, kasih nama. Yang ketiga, disunnahkan kepada orang tua untuk ketika bayi itu lahir menggunting rambut. Di bayi yang baru lahir itu digunting rambutnya bersamaan dengan akikahnya pas hari ke-7. Yang keempat, disunnahkan kepada orang tua untuk tahnik. Tahnik itu orang tua, ya, ayahnya atau ibunya ambil kurma kemudian dipapak imamah, ya, imamah jangan sampai supaya halus sedikit. Nah, terus mamahan itu disuapin gitu ya, ke bayi, ke mulut bayi. Kalau nggak ada kurma, boleh diganti dengan al-asr, madu. Jadi kalau nggak ada kurma karena tidak setiap hari ada kurma, boleh diganti dengan madu, dan madunya diolesin ke bibirnya, dilepet-lepetin, ya. Sunnah. Kemudian yang berikutnya didoakan. Doa yang bagus adalah supaya anak itu menguasai Quran. Supaya anak itu menguasai Quran. Al-Quran. Kalau dikatakan menguasai Al-Quran, itu isinya apa? Gitu? Satu, ya, dia mengerti tajwid. Tajwid, bisa baca dengan tajwid yang bagus. Terus makharijul huruf, ya, hurufnya mesti bagus. Membacakan hurufnya bagus. Ya, makharijul huruf, makhrajnya biar bagus. Kalau sudah bagus tajwidnya, gitu, terus dia coba diberikan pemahaman Quran, dikasih tahu ini maksudnya begini, tujuannya begini, maknanya begini, sejarahnya begitu. Nah, doanya, syukur kalau sudah paham, ngerti tafsir. Nah, doanya Rasul kepada Ibnu Abbas itu saya pakai kalau kita penutupan. Allahumma alimna al-Quran wa faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Dan doa Nabi itu kemudian Allah kabulkan. Ibnu Abbas ketika dewasa jadi ahli tafsir. Ahli tafsir yang diakui kebenarannya oleh Rasulullah. Mana buktinya? Ketika turun surat An-Nasr,
idza jaa nasrullah wal fath. Sahabat Umar bin Khattab itu mengajak Ibnu Abbas masuk ke majelis syura. Ya, di zaman Nabi itu dulu ada majelis orang-orang tua, majelis syuyukh, orang-orang tua-tua sepuh-sepuh. Ibnu Abbas masih muda, ya, diajak sama Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas masuk ke arena, ke tempat musyawarah itu, orang-orang bilang, kenapa anak kayak gitu lu mau ajak gitu kepada Umar? Kita juga punya anak kayak gitu sih, katanya gitu. Tunggu dulu, katanya gitu. Ya, kita bicarakan. Ternyata mereka sedang membicarakan apa maksud Allah menurunkan idza jaa nasrullah. Yang satu berpendapat, oh itu ngajar kita supaya banyak-banyak tasbih. Yang satu bilang lagi, kita suruh istighfar. Semua memberi pendapat, para orang-orang sepuh-sepuh itu. Nah terakhir ditanya pada Ibnu Abbas. Waktu Ibnu Abbas ditanya, gimana pendapat kamu nak? Kata gitu, tentang ayat yang baru turun kepada Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, menurut pendapat saya, Rasul sebentar lagi wafat. Marah yang tua-tua, sesepuh marah. Oh gitu marah itu, ya maki-maki lah gitu. Karena mereka nggak suka ada informasi bahwa Nabi sebentar lagi wafat. Oleh Umar bin Khattab diajak tuh Ibnu Abbas ini menemui Rasulullah. Ya Rasul, kami barusan diskusi tentang apa maksud Allah menurunkan surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullah. Semua mengatakan, masing-masing memberikan pendapat. Tapi pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat itu, surat itu menandakan sebentar lagi Anda akan wafat. Kata lebih benar gitu. Jadi pendapat Ibnu Abbas itu dibenarkan. Kenapa begitu? Karena memang rupanya doanya Nabi waktu Ibnu Abbas masih kecil dikabulkan. Ada tafsir Ibnu Abbas namanya. Jadi bagus 5 hal ini dilakukan kalau kita mendapatkan bayi. Terus akikah itu yang melakukan orang tuanya. Kalau bapak dulu waktu masih kecil, mungkin zaman dulu kita nggak diakekahin. Sekarang kita sudah mampu bisa beli kambing. Apakah kita mesti akekah lagi? Enggak. Jadi yang jawabnya enggak. Kalau dulu pernah tidak diakekahkan karena zaman susah, orang tua zaman dulu, tahun berapa dulu ya? Itu jangan beli kambing. Buat sehari-hari susah. Sekarang kita sudah mampu, gimana? Ya korban aja. Bedanya korban dengan akekah, kalau akekah cuma sekali seumur hidup, tapi kalau kurban bisa setiap tahun. Gitu. Jadi bagus didoakan. Kaitannya dengan hadis ini adalah mendoakan bayi supaya dia mengerti Quran, menguasai Quran. Ya, kita lanjut lagi. Silakan. Babu masa yasihu sama'u shaghir. Wa anhu radhiyallahu anhu qala afdaltu raqiba ala himarin ana atani wa ana yawma idin qad hadru ihlan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi minan ila ghairi hidal famarattu baina yaday ba'di saffi wa arsaltu atana tata'u fadakhaltu fi saffi falam yunkar dhalika alayya
Ya, kita pindah. Ya. Bab ini membicarakan mata yasihu sama ushogir. Mulai kapan katanya anak kecil itu didengar informasinya, kalau ngomong dianggap benar. Wa anhu radhiyallahu anhu, darinya, nyanya siapa? Dalam kitab-kitab hadis kalau disebut wa anhu, maka dilihat hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya Ibnu Abbas. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, Ibnu Abbas berkata, aqbaltu raqiban ala himarin atani. Saya pernah naik, ya, raqiban itu menunggang, ala himar, himar itu keledai, atan keledai yang betina. Bapak bayangin, ada unta, ada kuda, ada keledai. Keledai lebih kecil. Keledai lebih kecil. Saya pernah katanya naik keledai betina. Artinya masih kecil Ibnu Abbas. Wa ana yauma'id, pada hari itu, pada waktu saya naik keledai betina itu, qad nahastul ihtilam. Saya mendekati ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Mimpi khusus. Jelas ya? Ihtilam itu mimpi khusus. Pertanda kalau anak laki-laki sudah mimpi ihtilam, dia sudah mulai balik. Wa Rasulullah yusalli bi Mina. Ketika itu Rasulullah sholat di Mina. Masih ingat Mina ya? Tempatnya terbuka, ila ghairi jidar, tanpa ada penutupnya, jadi terbuka. Famaratu baina yaday ba'dis shaf. Saya ketika itu liwat aja katanya. Liwat aja di depan shaf itu. Warsaltul atan tarta. Saya biarkan keledai itu merumput. Merumput itu makan rumput. Saya masuk aja katanya ke saf, melewati saf di depan Rasulullah. Warsaltu ata tarta. Pada saltu fi saf, aku kemudian masuk ke dalam saf karena masih kecil. Falam yunkar dzalika alayya, tidak ada satupun orang yang mengingkari perbuatan saya. Maksudnya gimana? Para sahabat yang melihat kelakuan Ibnu Abbas itu membiarkan, karena Ibnu Abbas waktu itu belum akil balik. Karena belum akil balik, maka dia dianggap masih anak-anak. Kalau ngelewatin saf itu masih dibenarkan. Padahal kalau orang dewasa nggak boleh. Kalau kita lagi sholat, kemudian ada kita dewasa, kemudian mau ngelewatin saf kita mesti pasang ini. Nah, karena Ibnu Abbas masih belum ihtilam, dia dianggap anak-anak dan dibiarkan, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Berdasarkan hadis ini menjadi ukuran kedewasaan seseorang. Tandai apa kalau laki-laki ihtilam, mimpi khusus kalau laki-laki. Kalau perempuan ditandai dengan haid, jadi batas dewasa atau akil balik itu ditandai kalau laki-laki ihtilam, kalau perempuan haid. Terus kenapa mesti ada batasan ini? Untuk memberikan kepastian. Tujuannya untuk kepastian
Nabi sudah pernah haid, maka ada kepastiannya. Satu, wajib menjalankan syariat. Jadi kalau sudah haid, kalau perempuan, kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah akil balik, dia sudah wajib sholat tuh. Yang kedua, ya, karena sudah wajib sholat, maka bila meninggalkan dosa, meninggalkan kewajiban, punya implikasi dosa. Nah, karena Ibnu Abbas waktu itu belum pernah bermimpi, maka ketika dia lewat masuk ke saf, kalau bahasa kampung nyempil ya, paham? Kalau orang lagi sholat begini, masuk aja nyempil gitu. Dibiarin aja anak-anak ini gitu. Jadi ada tujuannya, ada ukurannya, ada batasnya. Dalam setiap kitab fikih selalu kita temui ini syarat akil balik itu, ya, syarat akil balik. Jelas ya? Baik, kita lanjut lagi. An Mahmud bin Rabi'i radhiyallahu anhu qala aqultu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majatan wajah fi wajhi wa ana tumsik sanina min dalwin. Ya. Sekarang hadis ke-69. An Mahmud ibn Rabi'. Ada seorang sahabat dan Mahmud. Nama ini sampai sekarang banyak kita jumpai ya. Mahmud itu kalau bahasa kita yang terpuji, yang dipuji. Mahmud ibn Rabi'. Ayahnya namanya Rabi'. Qala, kata Mahmud, aqaltu minan nabi, saya paham atau teringat dari Nabi katanya. Majjatan majjaha fi wajhi, tentang air yang menyembur dari lisan beliau. Fi wajhi wa ana ibnu, katanya, khamsi sinin min dalwin. Saya pada waktu itu katanya masih berumur 5 tahun. Hadis ini ingin memberikan pesan sederhana. Anak umur 5 tahun belum akil balik. Anak seperti itu, kalaupun dia berwudu, wudunya nggak sempurna masih bisa diterima. Kenapa? Karena kalau dia beramal soleh, yang dapat pahala ayah ibunya. Jadi kalau anak umur 5 tahun belum akil balik, dia sholat, yang dapat pahala orang tuanya, karena dia belum akil balik. Tapi kalau sudah akil balik, dia nggak sholat, yang dosa orang tuanya. Dan juga dia, si anak itu. Kenapa? Karena ketika dewasa dia nggak sholat, boleh jadi ada peran ayah ibunya nggak ngajarin tuh. Jadi kan hampir sama intinya. Tanggung jawab. Repot juga nih. Tanggung jawab terhadap anak yang belum dewasa. Banyak ada sibuk. Untuk mengajarkan ajaran syariat dengan baik. Misalnya anak umur 5 tahun, yang penting tuh anak tahu kalau maghrib itu waktunya sholat. Kalaupun dia sholatnya nggak tertib, misalnya ya anak umur 5 tahun, 4 tahun sholatnya kadang-kadang matanya
noleh-noleh gitu. Dia juga mungkin belum bisa baca gitu ya. Bacanya juga belum benar misalnya begitu. Nah, yang penting buat orang tua pada waktu anak belum dewasa ini melakukan internalisasi nilai-nilai Islam. Apa internalisasi? Supaya nilai Islam itu mendarah daging gitu. Supaya apa? Tahu kalau maghrib itu waktu sholat, bukan nonton TV gitu. Bahwa sholatnya nggak sempurna ya sambil jalan gitu. Internalisasi nilai-nilai Islam. Hingga masuk dewasa terus dibimbing. Tidak anak sampai dia masuk dewasa akhir balik tuh dibimbing terus gitu. Internalisasi mendarah daging, supaya mendarah daging. Khamsi sinin, khams itu 5, sinin tahun, jadi 5 tahun. Anak umur 5 tahun biasanya belum mimpi ya. Nah, patokan sudah mimpi atau belum itu tidak bisa pakai angka ya, karena kemajuan zaman sudah begitu maju sekarang. Makin maju zaman, makin modern zaman, bisa jadi makin cepat matang tuh anak. Misalnya anak sekarang mungkin termasuk di desa-desa sekarang udah pegang handphone ya, udah lihat YouTube, udah bisa macam-macam, bisa jadi lebih cepat dewasanya tuh. Anak kecil sekarang supaya dia diam dikasih aja sama ibunya handphone, di setelin YouTube dia diam aja, jadi anteng. Lama-lama bisa buka sendiri YouTube dia, jadi bisa lebih cepat dewasa. Baik. Kita atau sudah mau ada diskusi nanya dari 3 poin ini. Tanya Ustaz. Ya Pak. Hadis yang barusan Pak, Imam Suhaili ini kalau terjemahannya gimana? Kurang sepertinya yang nyemburin air ini Rasulullah ke wajahnya. Ya. Begitu. Gimana? Ini terjemahan. Nabi berwudu kan, ketika berwudu mengeluarkan anu dari mulut beliau. Nah, ada bagian dari air yang beliau keluar itu kena ke tempat embernya si Mahmud masih kecil ini gitu. Dan itu dianggap tidak mempengaruhi secara syar'i. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Tapi kalau sudah akhir balik, dia mesti lebih strict dalam syariatnya. Yang nggak boleh, mesti dijaga. Baik, kita lanjut atau mau nanya lagi? Ustaz nanya, yang amalan sunnah, yang D itu yang teknik. Kalau kan harusnya dari orang tua, kalau dari orang alim atau orang baik itu boleh. Boleh. Kalau orang tuanya misalnya memandang ada orang yang lebih afdol, boleh. Makanya Ibnu Abbas tuh ketika lahir, Ibnu Abbas oleh ayahnya dibawa, ya Rasul, tolong doakan anak saya. Nah, sama Nabi kemudian
didoakan dan ditahnik. Boleh. Kalau nggak ada kurma, boleh madu diolesin. Bertanya kenapa kok madu, kenapa kok kurma? Karena kurma dan madu itu manis katanya. Nah, tujuannya apa? Supaya anak punya kesan yang manis-manis. Sambil didoain, ya Allah, jadikanlah anak ini nanti besarnya punya akhlak yang manis, perilakunya menyenangkan dan disenangi orang banyak. Gitu maksudnya. Masih. Jangan dikasih rujak. Yang manis-manis, bikin senang. Supaya kesannya bagus dia. Kan masih bayi kan? Bayi masih anak-anak. Masih ada? Ya. Kalau misalkan gimana? Misalkan lahir nggak ada orang tuanya, ada yatim, ada piatu. Kalau di Islam cuma ada yatim. Yatim itu al-walad la abad lah. Yatim adalah anak yang tidak berbapak karena bapaknya meninggal. Nah, anak seperti ini mesti diberikan afirmasi, diberikan perlindungan, diberikan kasih sayang yang lebih. Kalau piatu dalam bahasa kita, orang dalam bahasa lokal, dalam makna budaya kita, piatu itu gak punya ibu, gitu. Gak punya ibu. Nah, kalau gak ada dua-duanya yatim piatu, bapaknya gak ada, ibunya juga ada, yatim piatu. Terus kalau gak ada bapak dan ibunya, gitu, siapa yang mesti ngasuh? Gitu. Lazimnya kalau ada wali itu bisa pamannya, bisa pakdenya, bisa juga mbahnya. Ya, kalau anak itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, bisa kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, boleh pamannya. Dan yang mentahnik, yang mendoakan, yang merawat, membesarkan, itu dia. Kalau nggak ada semua, ada orang lain yang diminta untuk mengurus. Kayak misalnya satu keluarga meninggal semua karena tsunami Aceh, misalnya. Masih ada anak yang belum akil balik yang masih hidup. Nah, terus siapa yang ngurus? Nah, yang ngurus masyarakat umat Islam. Mesti ada yang ngurus ini, yang menjadi pengganti ayahnya. Itu ya. Masih ada? Kalau nggak ada kita terus. Satu lagi. An Abi Musa radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ma ba'athanillah bihi minal huda wal ilm kama salil waisi kasiri asabu ardon fakana minha nafiyatun mobilatil ma'a fa'awasatil kala wal musbah kasiro wakanat minha ajazibu amsakatil ma'a fanafa'allah biha nasa fasyaribu wasaqau wajar'u wa asabat minha qa'ifatan ukhra innama hiya li'amun la tumsika ma'an wala tunbitu kalla fadhalika masalu man faqiha fi dinillah fata wa nafa'ahu ma ba'athillah
yaf'al hudallah alladhi ursiltu bi. Ya. Sekarang kita akan membicarakan fadlu man alima wa 'allama. Apa kelebihan orang yang punya ilmu kemudian mengajarkan ilmunya? Siapa orang yang tahu, dia tahu ilmu pengetahuan. Alima itu ngerti ilmu. Kemudian karena dia ngerti wa 'allama, dia mengajarkan. Nabi Musa radhiyallahu anhu, hadis yang ke-70 ini dari Abu Musa. Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa radhiyallahu anhu Nabi SAW mendapatkan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi langsung dari Rasul. Qala, Rasul pernah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi." Perumpamaan apa yang Allah telah utus dengannya minal huda wal ilmi, berupa petunjuk dan ilmu pengetahuan. Seperti apa tuh perumpamaannya? Petunjuk, hidayah, dan ilmu pengetahuan. Kama al-ghaith al-kathir, seperti katanya al-ghaith al-kathir, air hujan yang banyak. Asaba ardan, yang jatuh ke atas bumi. Jadi air hujan jatuh dalam jumlah banyak menimpa bumi. Bisa dibayangin kalau air hujan jatuh ke tanah, tanah itu baik, dia bisa menyerap air hujan. Manfaatnya banyak. Fakana minna naqiyatun qabilatil ma, karena air hujan itu turun dalam jumlah banyak dan tanahnya begitu subur, begitu baik, dia bisa menyerap qabilat alma, bisa menerima air. Fa'amatatil kalat al-mush al-kathir, karena air itu diserap oleh tanah dengan bagus, maka tumbuhlah katanya berbagai macam tanaman. Bisa tahu ya? Muncullah berbagai macam tanaman. Ada rumput, ya, ada tanaman-tanaman yang lain. Wa kanat minha ajadib. Tapi ada juga tanah yang punya pola kedua. Kalau tadi tanah yang subur, sekarang pola yang kedua, tanah itu katanya ajadib. Ajadib itu tandus, lawannya subur. Karena dia tandus, amsakatil ma, dia nggak bisa menyerap air. Bisa tahu ya? Nggak bisa menyerap air. Meski nggak bisa menyerap air, karena itu airnya tergenang. Ya kan, karena nggak bisa menyerap air, ya tergenang. Kalau bahasa Betawi ngembeng, benar nggak? Tergenang ya. Fanafa Allah bihan nas. Allah memberi manfaat dengan sebab air yang tergenang itu buat manusia. Orang bisa ngambil airnya. Fasyaribu, orang pada minum dengan air itu. Wasaqau wazara'u, mereka bisa bercocok tanam. Jadi ada pola yang kedua, tanah yang tandus. Wasabat minha ta'ifatan ukhra, ada pola yang ketiga katanya, tanah yang jenisnya tidak seperti nomor 1, tidak juga seperti nomor 2. Bisa tahu ya? Tidak subur, tidak tandus, keras. Innama hiya qi'an la tumsik ma. Air itu katanya tidak bisa menerima air. Tanah itu nggak bisa menerima air karena keras. Walatun ditukar, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika, demikianlah mathalul man faqiha fi dinillah, perumpamaan orang yang mengerti agama. Wa nafahu, dan memberi manfaat ma ba'athinallahu bihi, apa yang Allah utus kepadanya. Fa'alima, dia mengerti, wa 'allama, kemudian mengajarkan.
Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Kedua katanya, contoh orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang lam yarfa', enggak mengangkat kepalanya. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan tidak mau katanya menerima petunjuk Allah yang disampaikan kepadanya. Kalau pakai bahasa yang di sini, orang itu orang yang sombong. Pak sekarang perumpamaan petunjuk dan ilmu Allah. Pola pertama itu seperti tanah yang subur. Ini memberi manfaat yang banyak. Pola kedua, tanah yang tandus. Dia tidak bisa menyerap air, tapi orang bisa mengambil manfaat. Orang bisa mengambil manfaat. Perubahan yang ketiga, tanah yang keras. Ini menunjukkan kecongkakan. Nah, yang bagus kalau bisa ya, yang A ya, saran. A adalah terbaik. Terbaik itu mana? Mengerti agama dan mau mengajarkan pada orang lain. Mengajarkan itu diseminasi, menyebarluaskan ilmu-ilmu Islam. Nah, kita belajar malam Sabtu ini kalau bisa kayak ini ya, limat dengan baik. Nanti kalau sudah ini, Bapak bisa mengajarkan, Ibu bisa mengajarkan. Misalnya kepada lingkungan yang terdekat dulu deh, keluarga dulu, misalnya gitu. Misalnya hari ini Bapak Ibu dapat pengetahuan melalui Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu bisa cerita kepada keluarga dekat dulu, pada istri, kepada anak. Nanti kalau ini sudah pada lingkungan yang lebih luas, kerabat, kasih tahu kerabat. Kalau kerabat sudah masyarakat. Nanti dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, kita bisa nanti diminta untuk memberikan sumbangsi yang lebih besar ke lingkup yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi belajar, mengerti ilmu, mengajarkan ilmu. Apa kaitan dengan hidayah? Ilmu ini ada hidayah. Kata Nabi, al-ilmu nur. Ilmu itu pencerah kehidupan. Nah, mencerahkan kehidupan ini kan petunjuk, menyebarkan petunjuk. Ilmu itu ada dibagi dua. Banyak ya yang membagi ilmu klasik. Ada ilmu ya yang berasal langsung dari Allah. Ilmu al-ulum an-naqliyah. Ilmu yang sumbernya dari Allah, ditransfer. Transfer. Al-ulum an-naqliyah. Apa contohnya? Ilmu tentang Quran, langsung Allah tuh. Pada al-ulum al-aqliyah,
ilmu itu hasil olah akal. Olah akal tuh the logical sciences. Apa contohnya? Matematika, kimia, dan seterusnya. Ini hasil olah akal. Ini langsung dari Allah. Yang bagus dan ideal, keduanya ini disinergikan. Kalau bisa, ilmu yang datang dari Allah disinergikan dengan ilmu hasil olah akal. Ini pengetahuan umum itu disinergikan dengan ilmu pengetahuan agama. Bisa tahu ya? Kalau agama saja bagus, cuma tidak lebih ya dibandingkan kalau orang punya dua-duanya. Saran saya kalau bisa ilmu pengetahuan umum ini digabung dengan pengetahuan agama. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi yang dimelek. Ada dulu tuh ya Einstein. Kata Einstein katanya agama tanpa sains. Apa katanya? Buta. Sains tanpa agama lain itu lumpuh. Jadi mesti dibareng ya. Mudah-mudahan ya. Kalau bisa anak cucu kita punya dua-duanya. Kalau cuma satu aja, kalau bisa dilengkapi. Kalau sudah punya pengetahuan umum jangan cukup puas, tapi juga dilengkapi dengan pengetahuan agama. Dia ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti fikih, ngerti tauhid, ngerti akidah. Kalau sudah ngerti tafsir, ngerti hadis, jangan berhenti. Bagus kalau dia ngerti ekonomi, akuntansi bagus, manajemen bagus. Jadi dia tahu gimana mesti bersikap. Dia ngerti teknik misalnya, atau ngerti kedokteran juga dengan pendidikan agama. Makanya dulu ada zaman dulu ya, setelah Orde Baru ya, itu ada otaknya Mekah, otaknya Jerman, hatinya Mekah. Ada kan? Otaknya Jerman, hatinya Mekah. Keduanya dibangun. Ngerti ilmu pesawat bagus, tapi juga bagus ngerti tauhid, akidah, akhlak. Jelas ya? Kayak gini, mudah-mudahan bermanfaat. Zaman dulu kan zaman setelah Rasulullah itu kan banyak para ilmuwan yang seperti itu. Ya. Ada baik kan. Ibnu Sina, kemudian banyak ya. Al-Farabi dan masih banyak yang lain-lain. Itu ilmuwan Islam semua itu. Ya. Cuman kurang disosialisasikan, jadi orang taunya ilmuwan Barat aja. Ajabar itu nama ilmuwan Islam itu. Dulu saya masih SMP belajar ya Ajabar namanya. Lama-lama diganti matematika. Dulu namanya ilmu hayat, diganti biologi. Lalu ilmu hayat itu mencerminkan Islam. Namanya dari namanya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada faedahnya dan menambah wawasan kita pentingnya ilmu dan kaitannya dengan keseharian kita. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup.
Tapi yang lain juga tidak kelas. Ya, saya sebagai pengampu ya, pengampu artinya pengajar, senang aja, sangat bangga kalau pelajaran akidah itu ditetapkan per bulan. Artinya lebih banyak frekuensinya. Selama ini kan kalau minggu kelima aja, ya kan? Kalau minggu kelima baru ada akidah. Terus artinya setahun cuma 4 kali atau 3 kali gitu. Nah, karena urgensinya sangat dipentingkan, diperlukan, saya setuju. Nah, tinggal mengatur dimasukkan ke minggu berapa tuh. Apa minggu pertama atau minggu kedua atau minggu keempat, nanti itu soal teknis. Prinsipnya saya sangat mendukung. Bagus sekali karena itu menjadi basis untuk tegaknya kita. Kalau akidahnya kuat, kita nggak bisa dombang-ambing orang. Informasi apapun kita tidak akan bisa hanyut karena kita punya pegangan. Akidahnya kuat. Kalau enggak hanyut Pak. Nanti silakan dibicarakan dengan Bapak ini jadi perintah ya. Dimasukkan ke dalam kajian kita minggu kedua, pertama atau ketiga, itu teknis. Prinsipnya saya sangat mendukung. Boleh? Tidak apa-apa. Kan pikir udah mau habis tuh, udah di belakang. Boleh? Saya menggagas Ada langsung diupload ke YouTube. Fikih tidak ada, nanti tidak. Tapi ada yang beberapa sudah turun, fikihnya hapus. Fikihnya tinggal dikit, tinggal 2-3 lembar lagi. Kita masukkan aja, akidahnya masuk, oke. Terus nanti fikihnya disisipkan. Bisa disisipkan kan, tinggal dikit, tinggal 2-3 lembar, tinggal soal-soal yang tidak sangat tebal. Mulai dulu. Boleh? Sekarang bulan apa nih? Oktober, November boleh. Nanti ditata aja, dimasukin. Baik. Jadi kita sepakat ya. Setiap bulan ada Akidah Islam. Pelajaran akidahnya. Kitabnya sudah jelas. Kalau perlu nanti ditambah kitabnya. 30 sebulannya 2 kali. Boleh aja. Baik. Secara prinsip saya setuju, tinggal teknis. Teknis itu urusan pengurus ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fi din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihatan tamman lana wa la siyama Bapak Haji Hasan Atta Husain. Ishfi'na ya Syafi, ishfi'hu ya Syafi. Anta Syafi, la shifaa illa shifauka ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.